Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah hasil karya tim Fitra Eri dalam IMX Live Mods 2021 Katana Challenge. Dan kami persembahkan hasil karya tim kami, Suzuki Katana I Rockster. Ayo kita buka, bareng sama Abel bukanya. Wow. Yes, dengan bangga kami perkenalkan Katana I Rockster. Nah, sambil nanti saya akan presentasikan apa saja yang kami lakukan di mobil ini, saya mau perkenalkan satu orang dulu, Om Erwin dari NMAA. Beliau adalah juri yang sudah bertugas untuk menilai semua kontestan, bukan hanya mobil saya, tapi mobil Ridwan juga dan mobil Om Obi. Jadi penilaian itu dilakukan jauh sebelum hari H, tapi beliau nggak mau ngasih tahu penilaiannya gimana dan yang menang siapa. Betul, karena kita juga ada score sheet, jadi ya ini semua berdasarkan penilaiannya akan pasti dan jelas gitu ya. Oke, jadi sambil saya presentasi mobil ini, Om Erwin juga akan melihat detailnya. Bahkan sebelum dimulai syuting ini juga beliau sudah mulai melihat-lihat. Om Erwin, selamat bekerja. Siap. Oke. Ya, Om Erwin tadi udah selesai menjurikan mobil ini. Tapi nanti akan dijurikan sekali lagi di hari H-nya di tanggal 2 Oktober. Tapi tadi beliau terkesan sekali kaget melihat progres mobil ini. Dan sekarang saya akan ceritakan ke Anda. Kami membuat mobil ini hanya dalam waktu tidak sampai 1 bulan. Sekitar 3 minggu. Anda mungkin bisa tahu bentuknya Katana itu tadinya seperti ini. Dan sekarang menjadi seperti ini. Dengan dana tidak sampai 100 juta rupiah. Tepatnya 93,7 juta rupiah untuk membuat Katana menjadi seperti ini. Sekarang saya akan jelaskan detail satu persatu mulai dari eksterior. Eksterior ini dikerjakan oleh Om Erik dari Wet Gloss dan Om Marco dari Raptor. Dan Anda bisa lihat, yang pertama kami lakukan adalah memotong semua atap. Jadi ini dipotong, ini juga nggak ada nih tadinya. Dipotong semua supaya menjadi lebih keren, lebih cute, lebih off-road, lebih alam terbuka. Dan ini kami tambahkan targa seperti ini juga buat menambah aksen itu supaya keren. Nah, masalahnya ketika bodi itu dipotong, itu kan kehilangan rigiditasnya dan kehilangan unsur safety-nya. Makanya ini digantikan dengan roll bar 8 titik. Roll bar 8 titik dari depan 2 titik, di tengah ada 4 titik, di belakang ada 2 titik. Dan ini roll bar yang sangat kokoh yang didesain oleh Om Adil Prakoso, off-roader yang juga menggunakan Jimny. Jadi ini sekarang bodinya dan ini dicat oleh Raptor. Om Marco ini kita pilih yang konturnya medium ya, jadi dia ada shiny-nya sedikit, tapi ada doff-nya juga. Dan kenapa warna ini dipilih? Karena kita pengen Katana tua ini masih ada jiwa mudanya. Dan jiwa mudanya itu direfleksikan oleh warna hero color dari Jimny terbaru JB74, yaitu Kinetic Yellow. Ini yang kita pilih. Tapi dengan Raptor dan aksen doff, dia jadi sangat-sangat gagah. Dipadu juga dengan over fendernya ini kita pakai Raptor juga warna hitam doff juga yang bikin makin gagah. Nah, kemudian di eksterior yang dilakukan lagi adalah ini. Ini ada kontur-kontur kasar yang dibuat juga oleh Wet Gloss dan Raptor. Ini adalah reflektor. Jadi glow in the dark. Jadi ketika misalnya lampu kita mati semua, dia terkena lampu dari belakang dia akan bersinar. Tapi kalau siang nyaris tidak
terlihat itu benar-benar sentuhan detail yang luar biasa dari Om Marco dan Om Erik. Dan di belakang ini kita dengan bangga, ini lekuk ya, ini benar-benar dilekuk bener ya. Kita dengan bangga memasang logo iRockster. Dan kenapa namanya iRockster? Pertama Rocksternya dulu. Rockster itu adalah terjemahannya kendaraan untuk melewati bebatuan. Rockster. Nah, kenapa ada I? I itu adalah individual and intelligence. Yang nanti akan saya jelaskan kenapa konsepnya individual dan intelligence. Nah, tadi kita ngomong reflektor, kita ngomong lampu. Sekarang kita akan lihat ke bagian depannya. Lampu ini dikerjakan oleh Om Dans dari Dans Motor dan ini saya suka banget lampunya. Jadi ini konsepnya keren sekali, ini kalau nyala seperti ini. Ini kebetulan kita belum selesai 100% ya, jadi ini akan diganti yang LED putih, ini belum sempat diganti. Tapi ini lampu utamanya seperti ini, ada hijaunya dan kalau kita nyalakan dia seperti ini. Nah ini adalah LED, teknologi LED, tapi kita belum selesai sampai teknologi LED. Begitu kita butuh lampu jauh, yang kuning itu adalah laser. Jadi ini adalah lampu mobil yang mengintegrasikan antara LED dan laser dalam satu frame. Dan ini masih pakai frame standarnya dari Jimny. Dan yang menarik, lampu ini khusus dibuat untuk iRockster. Ada emblem iRockster di dalam lampunya. Keren sekali. Dan Om Dans juga mendesain grill dari Katana iRockster ini. Honeycomb modelnya dan jadi gagah. Bumper asli kita buang semua depan belakang. Digantikan bumper yang kita custom sendiri, kita bikin sendiri. Dan di bumper ini juga ada lampu sen. Lampu di sini juga diganti dengan model yang lebih modern. Nah, hampir ketinggalan. Ini dia bentuk lampu belakangnya. Full LED, keren banget, sipit gitu. Nah, ini dia remnya. Keren kan? Nah, ini sennya. Keren. Nah, ini ada winch. Dan di winch ini di depannya ada tatakan plat nomor, jadi dia road legal dan ini bisa diangkat. Nah, dan istimewanya winch ini adalah winch ini tidak hanya berfungsi di depan, tapi juga buat di belakang juga bisa. Seperti yang saya tunjukkan seperti ini caranya. Nah, yang di belakang ini dioperasikan dengan remote. Beres. Kalau nanti mau pindah ke depan lagi, tinggal pakai switch yang ada di dalam. Jadi kalau yang di depan bisa pakai switch dari dalam, kalau yang di belakang tinggal pakai remote seperti ini. Nah, jadi kan kalau ini buat menyelamatkan diri sendiri. Kalau yang di belakang, misalnya kita lagi off-road sama katananya Om Mobi sama Ridwan, mereka pasti stuck kan biasanya, nah itu bisa ditolong pakai mobil ini. Jadi hanya dengan satu winch kita bisa depan belakang dan semua dilakukan sendiri. Nah, untuk mesin memang tidak ada modifikasi kecuali dari snorkel itu kita masukkan benar-benar ke dalam air intake. Cuman mesin kita bersihkan semuanya supaya kinclong tadinya busuk banget, kotor banget. Ini dikinclongkan oleh DNA dan DNA itu memang tempat saya kadang-kadang kalau misalnya mau detailing mobil itu di situ pekerjaannya rapi banget. Ini IG-nya di sini DNA kalau misalnya teman-teman mau detailing mobil. Jadi walaupun tidak dinilai tapi kita bersihkan maksimal. Nah, sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Ini mobil sudah lebih tinggi. Jadi diberi anting supaya tinggi, pernya juga lebih panjang, supaya travelnya lebih banyak, dan supaya artikulasi roda itu bagus. Stabilizer itu dinonaktifkan. Jadi tidak ada stabilizer mobil ini supaya artikulasi ban itu lebih bagus di medan off-road. Bagian bawah ini sudah dianti karat semuanya. Jadi sangat rapi bagian bawahnya. Kemudian pelek juga sudah diganti 15 inci dan ban menggunakan ban MT. Tapi bukan hanya ban MT. Ban MT ini kita potong lagi beberapa alurnya supaya dia lebih kasar dan bisa melewati medan yang lebih ekstrim lagi. Nah, bicara medan ekstrim,
Mobil ini dirancang off-road dan dirancang bisa melewati air yang dalam. Makanya kita pakai snorkel. Saya tingginya 177 cm dan masih kalah tinggi sama snorkelnya. Jadi ini mobil secara teoritis dia bisa melewati air sampai 170 cm sampai segini. Ini bisa. Ya amannya seginilah masih bisa. Sampai segini nih masih bisa. Dan ini snorkelnya benar-benar disambungkan secara benar ya ke mesin semua. Ban serep kita taruh di sini dengan dua alasan. Yang pertama, keren. Kelihatannya tuh keren banget ada ban serep tuh di sini tuh. Dan kedua, sangat mudah untuk mengakses ban serep untuk mengganti kalau misalnya terjadi sesuatu. Nah, ban serep ini udah masuk ke area interior. Sekarang kita lihat interiornya. Dan Anda mungkin bisa kaget. Tadi saya bilang bahwa iRockster, I-nya itu adalah individual dan intelligent. Individual kenapa? Ini cuma satu penumpang. Jadi memang mobil ini didesain untuk eksekutif yang ingin off-road. Tapi mungkin dia ingin menikmati alam itu sendiri. Makanya konsepnya satu penumpang. Tapi akan ada sejumlah fitur dan teknologi yang membantu pengemudi mobil ini supaya bisa menikmati off-road itu lebih nyaman dan lebih aman. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah, ini keren banget. Asli keren banget. Masuknya maco ya seperti ini. Nah, yang pertama, ini di sini ada berbagai macam tempat. Jadi ada tempat baik dari botol yang kecil, botol air mineral, kemudian ada hand sanitizer, ada mug, atau ada tisu. Nah, ini semua udah kita sediakan tempatnya seperti ini. Kita lihat, nah ini kalau tadi berfungsi, nah ini kalau kita cabut semua. Jadi di sini ada tempatnya buat berbagai kebutuhan Anda. Ada cup holder, ada tempat tisu. Dan ini duduk juga bisa ini ya, bisa maju mundur. Nah, dia bisa maju mundur dan dia fix. Oke. Kemudian seat belt 4 titik. Dan ini ada logonya iRockster. Jok ini juga ada tulisannya iRockster dan jok ini istimewa. Kenapa? Karena jok ini kita beli cuman rangkanya aja. Dan di dalamnya ini diisi sabut kelapa. Hasil dari pohon kelapa di Indonesia. Jadi ini di dalamnya sabut kelapa semua. Nyaman, murah, keren. Dan ini karena dia satu orang, dia interiornya mengelilingi driver. Kita mulai dari mana dulu ya? Mulai dari sequence engine. Jadi di sini tidak ada kunci lagi. Kunci udah kita tutup. Pemilik mobil ini akan tahu seperti apa kombinasi kunci-kunci ini. Jadi dia ada 5 switch dan itu kombinasinya harus benar. Nah, kalau dia benar seperti ini, baru mobil mau menyala. Kalau dia salah, mobil tidak akan mau menyala. Itu supaya tidak ada kunci, praktis, tapi cuman orang yang tahu kombinasinya yang bisa menyalakan mobil ini. Dan kita udah pakai engine start stop. Di sini buat winch nih yang di kanan. Meteran, dashboard kita ganti semua. Dan interior ini dikerjakan oleh Om Hardi Classic. Ini luar biasa hasil kerjanya. Dashboard tidak ada lagi, jadi dashboard diganti, tapi ini jadi lebih keren. Ini ada RPM, kemudian ada suhu mesin, ada voltase aki, dan ada pengukur bensin. Jadi benar-benar yang vital ada di sini semua. Kita tidak pakai speedometer karena ini mobil off-road. Yang penting adalah putaran mesin. Dan ini dibikin lekukannya tuh bagus sekali. Ini bahannya artikel leather ya, yang benar-benar tahan air, dan jahitannya paduan antara kinetic yellow dan hitam, dan ini jahitan asli semua. Nggak ada jahitan-jahitan palsu. Konsol setir juga kita rubah. Setir udah quick release supaya kita bisa keluar dari mobil secara mudah. Dan setir ini kita bikin diameternya lebih kecil karena itu lebih sesuai dengan napas off-road. Jadi dia lebih gampang untuk handlingnya. Kemudian, aduh ini banyak banget fitur di interiornya. Di sini ada USB port. USB portnya ada 2. Kemudian di sini ada switch. Nah, ini ada switch untuk
menyalakan ambient light di sini. Kemudian, nah ini switch untuk ambient light di sini. Kemudian ada switch untuk monitor. Jadi kalau Anda lihat, di sini ada 4 buah monitor. Apa fungsinya monitor ini? Nah, monitor inilah yang merefleksikan intelligence di mobil ini. Karena begitu kita nyalakan, dia langsung menampilkan image di keempat roda. Jadi kelihatan roda depan nginjek apa, roda depan kanan, roda depan kiri, roda belakang kanan, roda belakang kiri. Fungsinya adalah pada saat kita off-road sendiri, kita tidak perlu bantuan orang lain, kita bisa melihat keadaan mobil di mana, kita tinggal lihat ke monitornya dan kameranya ada di sini. Keren banget, dipasang kecil kameranya, satu ngadep ke belakang, satu ngadep ke depan, di kanan ada, di kiri ada. Dan ini spionnya juga bukan spion asli Jimny, ini sebenarnya spion dari Karimun. Karena bentuknya lebih keren dan ini spionnya juga kita cat Raptor. Nah, perancangan roll bar mobil ini juga tidak sembarangan. Jadi, kalau misalnya mobil terbalik ke kanan gitu ya, mobil terbalik ke kanan, kita mau keluar gampang, kita tinggal buka setirnya dan kita bisa keluar lewat atas. Nah, atas ini memang dirancang buat sebagai escape hatch. Jadi kita bisa keluar dari 4 sisi mobil. Dari kanan bisa, dari atas kanan bisa, atas kiri bisa, dari kiri juga bisa. Cakep banget. Di sini juga masih ada laci dan audio. Nah, teman-teman mungkin bingung nih, audio di mobil yang atapnya terbuka. Oh, tenang, sistem audio di mobil ini dirancang tahan air. Pertama, head unit dari Pioneer yang diinstalasi oleh Om Willy dari Tritala itu ditempatkan jauh di dalam. Jadi ini tidak ada ini sama sekali, tidak ada gangguan air sama sekali. Air tidak akan menyentuh head unit ini karena dia juga dilapis oleh plastik yang benar-benar kedap air. Kemudian 4 layar ini juga dilapisi oleh plastik yang itu juga kedap air. Jadi tidak akan kemasukan air. Kemudian nih speaker di belakang ini juga dengan casing yang tahan air. Ada 2 speaker di samping, ini juga dilindungi oleh panel di sini supaya tidak kena air, dan ada subwoofer di sini yang juga tidak kena air karena dilindungi oleh panel ini. Dan di sini ada nama mobil ini iRockster yang ini juga bisa menyala kalau kita nyalakan ambience light-nya. Posisi nyetir ini normal ya, standar, tapi karena setirnya lebih ke belakang jadi lebih ergonomis dibandingkan sebelumnya. Duduknya juga enak, kemudian ini transmisi semua, ini rapi sekali dibuat konsolnya oleh Om Hardy, rem tangan, dan di sini Anda bisa lihat ada tuas kedua. Karena mobil ini bukan lagi 2-wheel drive, tapi sudah 4-wheel drive. Yes, kita pasang 4-wheel drive asli dari Jimny yang model gear, dan sekarang sudah ada gardan depannya. Dan itu semua diinstalasi sama Om Adil Prakoso yang memang jagoan dalam merestorasi dan memodifikasi Jimny. Sekarang kita ke kiri, ini akan mengejutkan lagi. Nah, mobil ini cuma 1 penumpang, tapi masih ada pintu kiri. Kenapa? Karena di kiri ada sejumlah fitur lagi. Yang pertama ini ada roll bar juga sampai ke sini. Kemudian ini kita tinggal tekan. Ini akan menjadi meja. Kita tinggal duduk di kursi, kita bisa makan di sini. Di sini bisa buat makan. Di sini bisa buat nyimpen mungkin mie instan, mangkok, piring atau tools juga bisa ditaruh di sini. Ada lacinya. Dan ini yang keren, ada kompor listrik. Jadi ini kompor yang bisa diaktifkan dengan listrik. Listriknya diambil dari mobil. Dan ini bekerja semua kompornya. Dan ini buat masak di tengah hutan. Jadi benar-benar mobil ini bisa dinikmati sendiri sambil Anda menikmati musik di tengah hutan. Nah, ada yang hampir terlupa. Shock breaker ini kita juga udah ganti juga dengan shock breaker kompetisi yang dia bisa menahan guncangan itu lebih baik. Jadi mobil itu tetap bisa terjaga performa traksinya ketika di track off-road. Dan mobil ini dirancang buat off-road yang berat. Jadi kecepatannya sangat pelan,
Dia tidak butuh pengereman yang bisa melepas panas cepat, tapi dia butuh pengereman yang pakem. Makanya ini kita selang remnya ini kita ganti dari karet menjadi besi braided steel hose yang itu akan membuat tekanan kaliper di depan itu jadi lebih kuat karena tidak ada tekanan yang hilang karena karetnya melar. Karena ini bukan dari karet lagi tapi udah dari besi. Nggak sabar rasanya bawa mobil ini ke tengah hutan buat kembali ke habitatnya. Dan mobil ini nggak lain dan nggak bukan hasil kerja dari tim Fitra Eri yang luar biasa, dari mulai eksteriornya, interiornya, audionya, penggerak all wheel drive-nya, kemudian konsepnya. Oke, konsep memang kita obrolin bareng-bareng, tapi nggak akan berarti konsep dari saya kalau tidak dieksekusi dengan baik oleh tim Fitra Eri. Makanya sekarang saya mau memperkenalkan lagi tim yang membantu membuat mobil ini. Yang pertama untuk eksterior ada Ko Erik dan Ko Marco dari Wet Gloss dan Raptor. Luar biasa. Terima kasih atas eksteriornya sampai undercarriage-nya yang ditangani dengan sungguh-sungguh dan sangat berkualitas. Sama-sama Om, terima kasih juga nih. Ya, terima kasih juga Om kesempatannya. Gimana? Puas dengan hasilnya? Puas. Maksimal Om, sampai malam. Hasilnya TOP. Ya, ini adalah Om Erik dan Om Marco yang membenahi eksterior. Nah, untuk interior Om Hardy Klasik tidak bisa datang. Dan untuk perlampuan ini ada Om Dans dari Dans Motor. Om Dans luar biasa, nggak nyangka memadukan LED dan laser dalam satu paket bentuk lampu yang masih seperti original dan ada logo Aeroxter-nya. Keren banget Om. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan terwujud dan Om Fitra bisa mempertahankan gelar, bisa hat-trick untuk yang ketiga kalinya. Amin. Kemudian ada Om Adi dari Pioneer. Om Adi, terima kasih bekerja sama Ko Willy yang kebetulan nggak bisa hadir dari Tritala. Instalasinya keren, Pioneer-nya itu bisa sambungan Bluetooth juga dan sudah dilengkapi dengan subwoofer dan suara yang keren tapi dengan konstruksi yang tahan air. Ya, semoga nyaman Om, suka sama audionya, jadi nggak bosen waktu berkendara Om. Jadi kita bisa menghibur untuk yang bawa mobilnya Om. Terima kasih. Dan last but not least, inilah yang memberi nyawa untuk mobil ini yaitu Om Adil Prakoso. Adil, terima kasih banyak. Sorry ya ini panas banget emang ya, keringetan ya. Dil, 4-wheel drive, tinggi, winch bisa depan belakang. Capability off-road yang meningkat, ban MT yang kemudian dijadikan ban ekstrim. Sejauh mana lo suka dengan hasil modifikasi mobil ini, Dil? Gue sih cukup puas, yang penting lo bisa bawa lagi ke habitat yang benernya. Pasti, nanti kita bawa ke habitatnya habis selesai. Hat-trick. Hat-trick, iya. Nah inilah sebagian dari tim Fitra Eri. Oh ya, satu lagi yang belum disebut adalah pemadam kebakaran. Jadi mobil ini memiliki pemadam kebakaran yang self extinguishing. Jadi begitu kena api dia langsung madamin sendiri. Jadi orang nggak perlu repot-repot dan itu ditaruh di kap mesin. Aduh seneng banget mobil ini. Udah nggak sabar rasanya ke off-road. Tapi sebelum ke off-road kita akan ke penjurian dulu. Dan pengumuman siapa yang menang antara saya, Om Mobi dan Ridwan Hanif itu akan bisa dilihat di live show di IMX. Dan teman-teman pastikan beli tiketnya di imx2021.net untuk pertama kali menjadi yang melihat siapa yang memenangkan Katana Challenge ini. Sekarang kita menuju ke penjurian.